Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kurikulum mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya, khusus untuk kelas 11 multimedia di SMK Negeri 1 Moilong. Jadi untuk adik-adik yang saat ini berada di kelas 11 multimedia 1 ataupun multimedia 2, kalian wajib mengikuti menonton video ini sampai habis, karena ini adalah salah satu video penting untuk sukses dalam mengikuti mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, untuk struktur kurikulum animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya, itu kurang lebih ada 10 kompetensi dasar ya, terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Jadi yang 31 ini ya, itu pengetahuan, 41 ini keterampilan. Nah, kurang lebih kompetensi dasarnya adalah memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Kemudian untuk keterampilannya menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Kemudian selanjutnya menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Kemudian membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Jadi nanti di kompetensi dasar yang keempat, yang keterampilan, kita akan praktek dalam membuat animasi 2 dimensi. Kemudian menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. Membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Kemudian menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Kemudian menganalisis elemen gambar digital purpeter dalam animasi 2 dimensi. Membuat elemen gambar digital purpeter dalam animasi 2 dimensi. Nah, untuk kompetensi dasar selanjutnya kurang lebih ada 10 kompetensi dasar yang nanti adik-adik bisa membaca sendiri. Untuk materinya ini nanti saya bagikan di Google Classroom ya. Nanti adik-adik bisa mendownload dan mempelajari sendiri materinya. Nah, ini akan kita bahas di semester ganjil ini ya. Untuk semester genap kita akan membahas lebih lanjut tentang animasi 3 dimensi. Jadi untuk yang semester ganjil kita hanya membahas tentang yang animasi 2 dimensi dulu. Setelah di semester genap nanti kita bahas animasi 3 dimensi. Untuk aplikasi yang digunakan nanti kita akan menggunakan Macromedia Flash ataupun Adobe Flash Player ya. Nanti kita akan menggunakan aplikasi yang lain. Untuk sementara saya akan menggunakan Macromedia Flash. Nah, untuk mekanisme pembelajaran kita ya, karena di situasi pandemi ini kita menggunakan Google Meet, nanti tetap kita akan pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet. Nanti adik-adik tinggal mengikuti saja kegiatannya. Untuk linknya nanti kita sediakan. Kemudian menggunakan Learning Management System atau LMS yang terintegrasi dengan Google Meet tadi, yaitu Google Classroom. Adik-adik sudah tidak asing lagi menggunakan Google Classroom. Kemudian ada WhatsApp Group ya, WhatsApp Group untuk kelas 11 MM1 dan 11 MM2 ya. Maaf, itu 11 ya. Kemudian ada media YouTube ya. Nah, YouTube ini nanti digunakan untuk mengupload video-video pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian nanti akan diupload di YouTube. Untuk proses penilaian ya, jadi saya berharap adik-adik tetap mengikuti aturan main ya untuk pembelajaran daring. Nah, untuk penilaian harian, penilaian yang pertama yaitu adalah penilaian kehadiran. Penilaian kehadiran saya berikan poin 20%. Jadi untuk adik-adik yang hadir 100% maksudnya hadir terus, maka nilainya adalah 20. Kalau sudah hadir nilainya 20. Untuk penugasan ya, tugas-tugas nanti tetap akan saya berikan
atau mau tugas teori ataupun tugas praktek itu jumlahnya 30%. Jadi kalau ada 5 tugas berarti ditambahkan kemudian di rata-rata. Kemudian penilaian harian, tetap ada penilaian harian, nanti akan ada beberapa penilaian harian setelah kita selesai dalam kita sudah selesai materi, maka akan dilaksanakan penilaian harian. Kemudian ada penilaian semester, ini di akhir semester nanti itu poinnya 20%. Jadi kalau kita total poinnya itu adalah 100. Jadi saya berharap adik-adik bisa fokus ya. Karena kehadiran ini juga penting di pembelajaran daring, maka saya menghitung kehadiran ini sebagai proses penilaian. Nah, apa yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran ini sebelum kita belajar? Apakah yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah paket data. Nah, paket data ini kadang menjadi masalah, problem, tapi saya berharap bisa dikomunikasikan dengan orang tua ya, dan gunakan paket data sebagaimana mestinya. Jangan digunakan untuk aplikasi atau menonton video yang tidak ada manfaatnya. Saya berharap untuk paket data ya, itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran saja. Selain kita bisa menggunakan sebagai mencari referensi di internet. Kemudian cari referensi banyak-banyaknya sebelum pembelajaran dimulai. Jadi saya berharap adik-adik nanti bisa membaca materi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian uninstall game atau aplikasi yang tidak diperlukan. Jadi game itu ya itu mengganggu proses pembelajaran. Tidak dilarang, tetapi ketika pada saat proses pembelajaran minta tolong tidak usah bermain game atau Anda nanti akan bermasalah di kemudian hari. Nah, tips sukses belajar daring. Yang pertama adalah disiplin waktu. Ini disiplin waktu ini penting ya, karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita ya nanti akan kesulitan di akhir. Nah, saya tidak akan memberikan kesempatan untuk adik-adik yang bingung di akhir. Tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi kemarin itu terulang. Saya tidak mau lagi seperti itu. Kemudian bertanggung jawab ya. Ketika diberikan pekerjaan rumah, saya berharap tetap bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, saya berharap juga ya ketika ada tugas rumah, tugas praktek itu tidak ditunda, langsung dikerjakan dan dikirimkan di Google Classroom. Belajar dengan rajin ya. Kalau ini sudah pasti kalian tahu. Kemudian banyak-banyak berdoa. Nah, ada pepatah mengatakan orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi saya berharap untuk adik-adik belajar selagi mereka bisa. Belajar selagi kita bisa. Jangan sampai kita belajar karena terpaksa. Itu termasuk orang tua. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun, kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Ya memang kita tidak langsung sukses dengan belajar. Tapi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang pembelajar sejati. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Jadi saya berharap kita tetap semangat dalam belajar ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, tapi juga tetap semangat dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pengantar video ini. Saya berharap nanti adik-adik bisa sukses dalam pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di semester ganjil kelas 11 ini. Ya, saya berharap adik-adik lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.